Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode dari sebelumnya. Tanpa lama-lama lagi mari kita mendengarkan ceritanya. Bab 26, Hadiah, Pedang Ajaib. Wang Xin, yang sedang duduk di tanah, langsung tercengang setelah mendengar kata-kata pelayan tua itu. Semua orang di sekitar juga tercengang. Yun Hao baik-baik saja dan pergi dengan selamat. Orang tua dari keluarga Li bahkan mengunci Li Hai, kepala keluarga Li saat ini, dan putra Li Hai. Bahkan urusan bisnis dan kontrak pernikahan antara keluarga Li dan keluarga Wang semuanya dibatalkan. Setelah Wang Xin tertegun sejenak, dia bereaksi, dan segera bangkit. Wajah yang dipukuli itu sangat jelek dan mengerikan. Dia membuka mulutnya dan berteriak, "Tidak, ini tidak benar. Saya ingin melihat saudara Yang, saya ingin melihat Paman Li, saya ingin melihat Patua Li." Suaranya tidak jelas, dan saat dia berteriak, gigi yang hancur dan darah berbusa. "Jangan mempermalukan dirimu lagi, mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Li tidak lagi menyambut orang-orang dari keluarga Wang kamu, silakan pergi sendiri," kata pelayan tua itu tanpa ekspresi. Di mana Wang Xin bersedia? Keluarga Wang. Mereka, meskipun ada sasana seni bela diri bakuan, tetapi status keluarga Wang di kota Liuyun hanya seperti itu, dan mereka hampir tidak masuk ke lingkaran atas. Dan keluarga Li adalah lingkaran tingkat atas yang sebenarnya dari kota Liuyun. Kontrak pernikahannya dengan Li yang bisa dikatakan telah memanjat dahan tinggi dan memeluk pahanya. Sekarang jika Anda mengatakan tidak, Anda tidak. Dia tidak bisa menerimanya. Wang Xin membuka giginya dan menari cakarnya, dan berteriak, "Saya harus melihat saudara Yang dengan mata kepala sendiri." Pramugara, tua itu sangat jijik dan berteriak, "Ayo, lemparkan tikus yang sulit diatur ini kepadaku." Tiba-tiba, beberapa penjaga pegadaian melangkah maju, dan tidak peduli bagaimana Wang Xin berjuang, mereka langsung mengaturnya dan mengusirnya dari pegadaian. Wang Xin masih menolak untuk menyerah dan ingin bergegas ke pegadaian. Pelayan tua itu memerintahkan, "Awasi saya di sini. Jika Anda membiarkan putri pedas dan kejam yang tidak mematuhi moral wanita ini melangkah ke pegadaian setengah langkah, saya ingin Anda terlihat baik." Sisi lain, Yun Hao, yang meninggalkan pegadaian, tidak terlalu memperhatikan apa yang baru saja terjadi. Perhiasan Ling Feiyu telah diambil kembali. Selanjutnya, saya harus menyiapkan hadiah yang layak untuknya. Setelah bertahun-tahun, saya telah menganiaya Ling Feiyu, dan sekarang, saya harus menebusnya. Selain itu, saatnya mencari pedang untuk dimanfaatkan. Dengan kekuatan tempurnya, seorang seniman bela diri yang baru saja memasuki alam Huahai tidak bisa menjadi lawannya. Tetapi jika dia bertemu dengan beberapa orang tingkat menengah ke atas di alam Huahai, itu akan rumit. Jadi, Anda harus menemukan pedang untuk dimanfaatkan sesegera mungkin, gunakan sutra pedang asal untuk memperbaikinya, dan menggunakan ujung pedang untuk mengubah tubuh fisik langit dan bumi Yuan Qi menjadi elemen pedang. Setelah tubuh fisik vitalitas langit dan bumi diubah menjadi elemen pedang, kekuatan tempurnya sendiri dapat ditingkatkan lagi. Jadi, Yun Hao langsung pergi ke kota Liuyun. Liu Xinfang, yang mengkhususkan diri dalam perhiasan wanita, termasuk dalam industri keluarga Su. Dan keluarga Su juga mengendalikan bisnis senjata di kota Liuyun. Rumah judi keluarga Zhou, keluarga Pion Li, dan keluarga senjata Su. Ini adalah tiga keluarga lini pertama di kota Liuyun. Seperti aula seni bela diri pedang gila Yun Hao, termasuk aula seni bela diri bakuan keluarga Wang, itu hanya tingkat kedua. Adapun gedung Baodan lebih istimewa, itu adalah kekuatan yang menyebar ke seluruh dinasti. Berpikir untuk pergi ke Liu Xinfang keluarga Su, suasana hati Yun Hao juga jauh lebih santai. Karena sebelum dia membangkitkan ingatannya, kota Liuyun diejek dan dikucilkan, tetapi dia jatuh cinta dengan tuan muda gemuk dari keluarga Su. Nasib seperti ini tidak munafik, ini benar-benar hubungan yang baik.
Pria gendut dari keluarga Su telah menyumbang dengan murah hati berkali-kali untuk membantu Yun Hao melunasi hutangnya, dan dia adalah orang yang cukup saleh. Tidak banyak, Yun Hao datang ke Liu Xinfang keluarga Su. Semburan aroma memenuhi udara, hanya saja situasinya sedikit berbeda dari ingatan Yun Hao. Dia ingat bahwa bisnis Sujia Liu Xinfang selalu sangat bagus, tetapi hari ini, pintunya ramai, bisnisnya sepi, dan ada lebih banyak staf daripada tamu. Yun Hao baru saja masuk ke Liu Xinfang dengan kaki depannya, dan tiba-tiba, tawa hangat terdengar. "Kakak Yun, saya melihat seorang pria gemuk yang hanya setinggi dagu Yun Hao, tetapi ukuran tubuhnya seukuran 3 Yun Hao, mengguncang tubuhnya yang gemuk, matanya menyipit menjadi celah, dan dia berlari menuju Yun Hao." Pria gemuk. Yun Hao tersenyum dan menyapa. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah pria yang penuh kasih sayang. Oleh karena itu, sekarang ingatan saya telah terbangun, saya secara alami menerima hubungan saya dengan pria gemuk itu. Nama pria gendut itu adalah Su Jun, dan Yun Hao selalu dikenal sebagai saudara gemuk. "Kakak Yun, mengapa kamu datang ke sini? Jangan menyapa sebelumnya." "Untungnya, kebetulan saya datang ke sini hari ini, ayo berjalan-jalan, ikuti saya ke halaman belakang dulu, kami berdua bersaudara, kami belum duduk bersama selama beberapa waktu dan berbicara tentang anggur." Pria gendut itu sangat antusias, dan dia menarik Yun Hao untuk makan dan minum. "Yun Hao, kakak gemuk, kesampingkan makan dan minum, aku di sini hari ini, ada yang harus kulakukan." Pria gendut itu tampak curiga dan berkata, "Ada apa?" Yun Hao, "Beli beberapa perhiasan." Pria gendut itu segera berkata, "Saya pikir itu masalah besar, hanya perhiasan, pilih saja dan pilih, ambil langsung jika Anda menyukainya, perhitungkan saya, saudara-saudara kita, apalagi yang harus dibeli. Saya bisa mengatakan hal-hal jelek di depan, jika Anda memberi uang. Itu akan menjadi ketidaksukaan saudara laki-laki saya, dan saya tidak akan bahagia." Yun Hao, "Ya, segera." Yun Hao mengambil liontin giok kecil. Liontin giok berwarna pirus pucat, dengan bentuk sederhana, tetapi tidak kekurangan keindahan. Daftar harga adalah 1.300 tael perak. Mahal, Yun Hao mampu membelinya, dan dia masih memiliki banyak tiket perak di tangannya sekarang. Tetapi semakin mahal hadiahnya, semakin baik. Itu harus sesuai. Liontin giok ini sangat dilapisi dengan temperamen Ling Feiyu. Intinya adalah, bahan liontin giok ini juga cocok untuk menguraikan beberapa formasi sederhana. Yun Hao berencana untuk mengatur sedikit metode formasi pada liontin giok, dan kemudian memberikannya kepada Ling Feiyu. Dengan kemampuannya, formasi pemurnian secara alami tidak menjadi masalah, dan itu bisa disebut unik di dunia. Pria gendut itu segera datang, "Saudara Yun, Anda memiliki mata yang bagus, liontin giok ini terbuat dari batu giok yang menghangatkan hati, dan itu berasal dari tangan pemurni keluarga Su kami." Mengatakan, pria gendut itu langsung memasukkan kotak liontin giok ke Yun Hao, dan kemudian berkata kepada staf, "Hitung kepalaku." Kemudian, dia menatap Yun Hao lagi, "Saudara Yun, lihat lagi, jika ada hal lain yang Anda butuhkan. Jika sudah, jangan sopan padaku, kamu tahu, aku manusia, aku suka menghabiskan uang untuk saudaraku, kamu adalah saudaraku yang baik, aku akan dengan senang hati membelanjakan uang untukmu." Yun Hao, "Hah, itu benar, kalian berdua adalah saudara yang sangat baik. Kalian berdua adalah lumpur yang tidak bisa menahan dinding, dan kamu berbau seperti sampah." Saat itulah itu terjadi. Ejekan aneh Yin dan Yang terdengar. Orang yang berbicara itu adalah seorang wanita dengan penampilan rata-rata dan sosok rata-rata, tetapi dia mengenakan perhiasan dan terlihat tidak mencolok. Lemak di wajah pria gendut itu tiba-tiba runtuh, dan dia berkata, "Su Yue, Lao Su sedang berbicara dengan saudara yang baik, apa urusanmu?" Semakin besar keluarga, semakin rumit situasinya. Di dalam keluarga Su,
Selalu ada perjuangan terus-menerus. Su Yue ini adalah orang di garis lama keluarga Su, dan orang yang sejalan dengan pria gendut dan kepala keluarga mereka, seringkali. Su Yue mencibir dan berkata, "Ini benar-benar bukan urusanku. Tetapi jika kamu mengambil barang-barang Liu Xinfang dan memberikannya sesuka hati, itu urusanku." Su Jun, jangan lupa, situasimu saat ini tidak lagi seperti sebelumnya. Berapa banyak sumber daya keuangan dan material yang dibuang ayahmu untuk keluarga Su untuk memperbaiki pedang ajaib? Sekarang, semua tetua utama telah mencapai konsensus, dan segera, ayahmu tidak akan lagi menjadi kepala keluarga Su, dan kamu tidak akan lagi menjadi tuan muda dari keluarga Su, dan kamu tidak lagi memenuhi syarat untuk terus menyia-nyiakan uang keluarga Su. Pria gendut itu menatap Su Yue dan mendengus dingin. "Setidaknya, aku masih tuan muda, jadi aku ingin kamu segera keluar. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak baik." Su Yue mencibir, lalu berbalik untuk pergi. Pria gendut itu memandang Yun Hao, tersenyum canggung, dan berkata, "Saudara Yun, jangan ambil masalah sepele ke dalam hati. Ibu ini, kami selalu mencariku dan tidak senang, jangan repot-repot dengannya, kamu bisa melihatnya lagi. Ambil langsung jika kamu punya yang mewah." Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Liontin ini sudah cukup, saudara gemuk, ada apa dengan perbaikan pedang ajaib ayahmu?" Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan pria gemuk itu, dan sekarang, pria gendut itu jelas dalam masalah, dan Yun Hao bersedia membantu. Dalam ekspresi pria gendut itu, jejak kesepian yang tidak bisa disembunyikan muncul, dan dia menghela nafas dan berkata, "Pedang ajaib itu bisa membunuh ayahku dengan menyedihkan." Bab 27. Menendang hidung di wajah. Sesaat kemudian, Yun Hao dan pria gendut itu datang ke halaman belakang Liu Xinfang bersama. Pria gendut itu meminta orang-orang untuk menyiapkan makanan pembuka, tetapi sebelum makanan pembuka dikirimkan, dia menuangkan semangkuk anggur untuk dirinya sendiri dan meminumnya dalam satu tegukan, dan dalam suasana hati yang sangat buruk. Ayah pria gendut itu, yang sekarang menjadi kepala keluarga Su, adalah penyuling yang sangat terkenal di kota Liuyun. Tetapi pedang ajaib menempatkan ayah pria gendut itu dalam kesulitan, dan juga menyebabkan posisi kepala keluarga tidak dapat dipertahankan. Jelas, pedang itu sangat tidak biasa. Saat ini, tidak ada orang lain, dan pria gendut itu tidak perlu khawatir, jadi dia berinisiatif untuk berbicara, dan berkata, "Setahun yang lalu, ayah saya menemukan pedang di makam kuno hidup dan mati dan membawanya kembali. Namun, pedang itu agak dimutilasi. Ayah, saya berpikir untuk memperbaikinya. Butuh banyak uang untuk mendapatkan bahan untuk menyelesaikan pedang. Tetapi ketika ayah saya mulai memperbaikinya, dia menyadari bahwa itu terlalu sulit. Pedang itu benar-benar dimutilasi di luar dugaan ayahku. Bahan yang ditemukan ayahku bahkan tidak cukup untuk celah di pedang itu. Apalagi pedang ajaib itu terlalu jahat, seolah-olah telah memakan ayahku. Setiap saat, dia mengambil inisiatif untuk mengganggu ayah saya, dan ada postur yang tidak akan menyerah ayah saya sampai dia memperbaikinya. Bahkan jika ayahku melemparkan pedang ajaib jauh, roh pedang bisa mengambil inisiatif untuk tertidur, menyiksa ayahku, dan membuat ayahku harus pergi dan mengambil pedang ajaib. Tidak, dalam setahun terakhir, ayah saya telah mencoba memperbaikinya dan mendapatkan bahan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pedang ajaib, seperti lubang maut dasar, hanyalah retakan yang tertutup, dan ada retakan lebat di atasnya. Karena itu, keadaan ayah saya semakin buruk, dan dia tidak berniat mengurus bisnis keluarga. Jadi, dia memberi tetua keluarga Su kesempatan untuk memanfaatkannya. Terutama, baru-baru ini, dari rumah tuan kota Jiangchuan juga telah mengulurkan cakarnya ke keluarga Su kami, dan dia diam-diam mendukung orang-orang dari garis tetua untuk merebut kekuasaan. Hanya beberapa hari yang lalu, semua orang dalam garis keturunan yang lebih tua memakzulkan ayah saya dan memintanya untuk melepaskan posisi kepala keluarga. Omong-omong, pria gendut
Itu menghela nafas panjang, menuangkan semangkuk besar anggur lagi untuk dirinya sendiri, dan meminumnya dalam satu tegukan. Mata Yun Hao berkedip. Ayah pria gendut, itu ternyata adalah pedang yang diperoleh dari makam kuno hidup dan mati. Apa yang diketahui sekarang adalah bahwa makam kuno hidup dan mati ditinggalkan oleh Chang Yao, muridnya yang paling berharga di kehidupan sebelumnya. Pedang itu jelas juga terkait dengan Chang Yao. Kebetulan dia membutuhkan pedang di tangannya sekarang, dan mungkin dia bisa mendapatkan beberapa petunjuk tentang kematian Chang Yao dari pedang itu sebelumnya, untuk mempersiapkannya memasuki makam kuno setelah beberapa saat. Adapun rumah penguasa kota Jiangchuan yang dikatakan pria gendut itu adalah penguasa kota muda yang mendambakan penampilan Ling Feiyu dan diam-diam memanggil Zhang Feng untuk meracuni Yun Hao. 3 keluarga besar kota Liu Yun, keluarga Zhou dan keluarga Li, semuanya adalah rumah tuan kota di belakang mereka. Keluarga Su, untuk waktu yang lama, selalu menghormati rumah tuan kota dan tidak berada dalam kendali rumah tuan kota. Oleh karena itu, rumah tuan kota memanfaatkan kesempatan ini untuk menyusup ke keluarga Su, sehingga dapat mengendalikan segalanya di kota Liu Yun. Kakak gemuk, di mana pedang ajaib itu sekarang? Yun Hao bertanya. Pria gendut itu tidak waspada terhadap Yun Hao, dan berkata, taruh di ruang pemurnian ayahku. Benda itu adalah hal yang tidak menyenangkan, dan semua orang tidak ingin mendekat. Yun Hao, kakak gemuk, aku tidak akan memberitahumu. Aku juga cukup tertarik untuk menyempurnakan senjata. Mengapa kamu tidak membiarkanku menyentuh pedang itu? Pria gendut itu memandang Yun Hao dengan heran dan berkata, Saudara Yun, apakah kamu masih tahu cara menyempurnakan senjata? Yun Hao mengangguk dan berkata, aku tahu sedikit tentang itu. Pria gendut itu memandang Yun Hao dari atas ke bawah, dan berkata, Saudara Yun, kamu tiba-tiba dapat mengembangkan seni bela diri, itu cukup kuat. Saya juga mendengar tentang fakta bahwa Anda memenangkan Suli dengan bertaruh pada batu sumber, dan Anda bahkan dapat menyempurnakan senjata sekarang. Saya tidak berharap Anda bersembunyi begitu dalam selama bertahun-tahun. Yun Hao tersenyum tenang dan tidak menjawab. Pria gendut itu tidak sampai ke dasar masalah ini, tetapi berpikir sejenak dan berkata, pedang ajaib itu dianggap sebagai hal yang tidak menyenangkan oleh ayahku, dan aku tidak diizinkan menyentuhnya sama sekali. Jadi, Saudara Yun, sebenarnya bukan berarti aku tidak akan membawamu melihatnya, tidak mungkin. Saya harap Anda memaafkan saya 1 atau 2, dan selain itu, pedang ajaib itu terlalu jahat, lebih baik Anda tidak menyentuhnya. Jika itu terjerat dengan Anda, saya seorang saudara, saya minta maaf untuk Anda. Yun Hao berpikir sejenak dan berkata, Kakak gemuk, aku akan memberimu sesuatu. Kamu kembali dan memberikannya kepada ayahmu untuk mencoba. Lihat apakah kamu bisa menekan sifat jahat dari pedang ajaib itu. Jika kamu bisa, percayalah pada ayahmu, dan itu tidak akan menghentikanku untuk menyentuh pedang ajaib itu. Pria gemuk, Saudara Yun, apakah kamu benar-benar ingin menyentuh pedang ajaib sekte jahat itu begitu banyak? Yun Hao, ini benar-benar sedikit penasaran. Pria gendut itu tidak berdaya dan berkata, oke. Telapak tangan Yun Hao diam-diam mengoperasikan vitalitas di bawah meja, dan vitalitasnya mengembun dan berubah menjadi tanda khusus. Ini adalah metode pedang Yun Hao dalam sutra pedang asal, mengendalikan roh pedang, yang memiliki efek ajaib. Saat tanda itu mengembun, Yun Hao mengangkat tangannya dan menarik liontin giok yang dia kenakan di pinggangnya langsung dari tubuh pria gemuk itu, menyuntikkan tanda itu ke liontin giok. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa membuat tanda itu virtual, jadi dia hanya dapat menemukan sesuatu secara acak dan menggunakannya sebagai pembawa jejak. Pria gemuk, Saudara Yun, apakah kamu suka liontin giok ini? Itu untuk Anda, Yun Hao. Dia mengembalikan liontin giok yang diresapi dengan tanda itu kepada pria gemuk itu, dan berkata, Kakak gemuk, berikan liontin giok itu kepada ayahmu, kamu harus bisa membantunya.
Wajah pria gendut itu penuh kecurigaan. Dia mengambil liontin giok, melihatnya, dan berkata, "Hei, benda ini memiliki sedikit lebih banyak garis, Saudara Yun. Apakah kamu mengerti?" Yun Hao mendengus. Pria gendut itu menyingkirkan liontin giok dan berkata, "Oke, kalau begitu kuda mati itu akan menjadi dokter kuda hidup, dan aku akan memberikannya kepada ayahku untuk dicoba." Lanjut, Yun Hao berada di tempat pria gendut itu, makan sedikit anggur dan makanan, lalu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah kembali ke aula seni bela diri pedang gila, Yun Hao pergi ke ruang kultivasi. Dia mengeluarkan liontin yang terbuat dari Wam Heart Jade, mengaktifkan vitalitasnya, dan menggantung liontin itu di udara. Saat berikutnya, di tengah alisnya, tiba-tiba ada lapisan gelombang tak terlihat. Ini adalah kekuatan spiritual. Dalam perjalanan pulang, dia memikirkannya. Dalam batu giok yang menghangatkan hati ini, susunan hati murni kecil diatur. Selama Ling Feiyu membawa liontin giok, dia dapat mempertahankan keadaan pikiran yang transparan, dan ketika dia berkultivasi, dia akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, dan risiko menjadi gila juga akan sangat berkurang. Yun Hao mengendalikan kekuatan spiritualnya untuk meninggalkan tubuhnya, dan kemudian dikombinasikan dengan vitalitasnya sendiri. Dalam batu giok yang menghangatkan hati, dia membuat sketsa serangkaian garis halus yang berisi fluktuasi khusus. Ini adalah pola roh. Pola roh adalah dasar untuk mengatur formasi. Untuk setiap penyihir arai, langkah pertama untuk memulai adalah mengetahui dan menguraikan pola roh. Di bawah kendali Yun Hao, gumpalan pola spiritual satu demi satu bergabung menjadi batu giok yang menghangatkan hati. Jika ada penyihir formasi di samping, dia pasti akan terkejut bahwa mulutnya tidak bisa menutup, karena pola roh yang digariskan oleh Yun Hao terlalu halus, tetapi tidak apa-apa, dan setiap untaian pola roh sangat lengkap. Dan, Yun Hao juga ingin membawa pola roh ini dalam liontin giok yang tidak lebih besar dari ujung jari kelingking untuk membentuk formasi. Pencapaian semacam ini, di dunia formasi, disebut Ziwei. Belum lagi kota Liuyun. Bahkan jika itu adalah Kabupaten Beihan yang besar, hanya ada segelintir penyihir formasi yang dapat mencapai level tingkat mikro. Ketika 9981 pola roh diintegrasikan ke dalam liontin, tangan Yun Hao dengan cepat disegel, vitalitas di tubuhnya melonjak keluar dengan liar, kekuatan spiritualnya juga meningkatkan output di sekitar liontin giok kecil, membentuk lingkaran pusaran air kecil. Berdengung, setengah jam berlalu, semua pusaran air tiba-tiba diserap oleh liontin giok. Arai, hati murni, selesai. Liontin giok kecil ini telah mencapai perubahan kualitatif. Awalnya, di Liu Xinfang, liontin giok ini hanya bernilai 1.300 tael perak. Tetapi saat ini, jika seseorang yang mengetahui barangnya ada di sini, dia pasti bersedia membayar lebih dari 10 atau 200.000 perak untuk membeli. Yun Hao mengambil kembali liontin giok itu, dan kemudian berjalan keluar dari ruang kultivasi. Bersiap untuk memberikan liontin giok kepada Ling Feiyu dan mengembalikan sejumlah perhiasan kepadanya. Ketika Yun Hao datang ke halaman tempat tinggal Ling Feiyu, tatapan tiba-tiba membeku. Di sisi kiri dan kanan gerbang halaman, ada 2 orang yang mengenakan pakaian penjaga rumah tuan kota yang menjaga mereka. Penjaga dari 2 rumah tuan kota, melihat Yun Hao datang, segera bergerak 1 langkah ke samping dan memblokir bagian tengah gerbang halaman. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, "Tuan kota muda berkencan dengan Nona Ling, jadi tidak ada yang diizinkan mengganggunya." Dengarkan, itu, mata Yun Hao bersinar dengan cahaya dingin, dan dia berkata dengan dingin, "Ini adalah paviliun bela diri pedang gila, bukan rumah tuan kotamu, menyingkir." Jiang Chuan itu benar-benar sombong, dia meracuninya sebelumnya, dan sekarang dia datang ke rumahnya untuk menemui tunangannya, dan meminta penjaga untuk menghentikan orang di pintu. Tendang hidung Anda di wajah.
Bab 28. Tunjukkan kasih sayang, kecemburuan, dan kebencian. Jiang Chuan mengatur agar kedua penjaga itu berjaga di pintu, menatap Yun Hao dengan mata lurus. Salah satu dari mereka mendengus dingin dan berkata, "Yun Hao, saya menyarankan Anda untuk tidak mempermalukan diri sendiri, bahkan jika ini adalah aula seni bela diri pedang gila, tetapi jangan lupa, di kota Liuyun, siapa yang memiliki keputusan akhir?" Penjaga lain mengikuti dan berkata, "Jika kamu tidak tahu harus berbuat apa, maka jangan salahkan kami karena bersikap sopan. Penguasa kota muda telah menjelaskan, jangan katakan itu kamu, bahkan jika itu ayahmu, tidak ingin mengganggu kencannya dengan Nona Ling." Mata Yun Hao sedikit menyipit, dan cahaya dingin meledak di sepanjang celah matanya, seperti dua pedang tajam yang mekar. Vitalitas daging dan bumi melonjak. Ingin melakukannya, HMPH, itu tidak cukup. Kedua penjaga itu sama sekali tidak menganggap Yun Hao sebagai satu hal. Mereka semua adalah seniman bela diri tingkat tinggi di alam Yuan sejati, dan di mata mereka, Yun Hao hanyalah pemborosan yang bisa dihancurkan dengan satu tangan. Saat itulah itu terjadi. Tiba-tiba, cahaya pedang dingin melesat keluar dari halaman. Memukul. Dua penjaga rumah tuan kota ditebas oleh cahaya pedang ini. Diikuti oleh sosok Ling Feiyu terbang keluar dan mendarat di depan Yun Hao. Dia menatap Yun Hao, matanya sedikit gelisah, ekspresinya gugup, dan dia berkata, "Aku tidak berkencan dengannya." Dia takut disalahpahami oleh Yun Hao. Yun Hao tersenyum tenang, mengulurkan tangan untuk memegang tangan giok hijau Ling Feiyu, dan berkata, "Aku tahu, kamu tidak suka barang semacam itu." Wajah Ling Feiyu sedikit merah, dan dia juga lega. Yun Hao tidak salah paham. Hujan. Suara seorang pria terdengar. Jiang Chuan, penguasa kota muda, juga bergegas keluar dari halaman. Orang ini memiliki sanggul tinggi, fitur wajah tegak, sepasang alis tebal yang sangat mencolok, dan tulang tebal dan tubuh kekar. Jiang Chuan, yang baru saja bergegas keluar, melihat gambar Yun Hao dan Ling Feiyu berpegangan tangan, pupil matanya menyusut, dan wajahnya jelek. Tatapan Yun Hao menatap Jiang Chuan. Sebelum Jiang Chuan mengungkapkan cintanya pada Ling Feiyu di depannya, tunangan Ling Feiyu. Beberapa hari yang lalu, pria tercela ini meminta Zhang Feng untuk meracuninya. Aula seni bela diri pedang gila berada dalam kesulitan dan telah diserang oleh semua pihak, dan itu juga direncanakan oleh Jiang Chuan, itu, di belakang punggungnya. Tujuannya adalah untuk membunuh Yun Hao dan mempersulit gym seni bela diri pedang gila untuk bergerak 1 inci, dan kemudian menggunakan ini untuk mengancam Ling Feiyu dan membuat Ling Feiyu berkomitmen padanya. Itu dapat digambarkan sebagai suci dan tidak tahu malu. Jika itu di tempat lain, Yun Hao mungkin sudah mengambil nyawanya saat ini. Tersedia hari ini, Jiang Chuan muncul di paviliun seni bela diri pedang gila. Jika Jiang Chuan mengalami kecelakaan di sini, maka rumah tuan kota pasti akan melancarkan balas dendam gila pada paviliun seni bela diri pedang gila. Untuk gambaran yang lebih besar, untuk saat ini, aku akan mengampuni nyawanya terlebih dahulu. Bagaimanapun, saya sudah tahu bahwa Jiang Chuan adalah dalang di balik layar, dan akan ada lebih banyak peluang untuk menyelesaikan akun di masa depan, jadi saya tidak terburu-buru untuk saat ini. Hujan beterbangan, aku memperlakukanmu tergila-gila, kamu tidak tahu, tapi mengapa kamu tidak mau membuka hatimu padaku? Apakah hanya karena limbah ini? Limbah ini, di sekujur tubuh, poin apa yang layak untuk Anda? Jiang Chuan berkata dengan getir. Ling Feiyu tampak acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, "Saya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang tunangan saya. Di mata saya, dia sangat baik, itu sudah cukup." Jiang Sao Shenglor, saya meminta Anda untuk berbicara dengan nada hormat. Apa pendapat Anda tentang tunangan saya? Itu urusan Anda. Jangan memfitnah tunangan saya di depan saya. Sikap Ling Feiyu sangat tegas. Setiap kata seperti pedang,
dan sungai yang dimasukkan memar di sekujur tubuh. Wajah Jiang Chuan pucat, dan dia menggertakkan giginya. Hati Yun Hao tergerak, dan dia tidak repot-repot merawat Jiang Chuan, dan mengeluarkan kotak perhiasan Ling Feiyu langsung dari cincin penyimpanan. Hujan, aku pergi ke pegadaian hari ini dan menebus perhiasanmu. Aku menganiaya kamu sebelumnya, dan aku tidak akan melakukannya di masa depan. Ling Feiyu melihat kotak perhiasan di tangan Yun Hao, ekspresinya tertegun, dan kemudian ekspresi bersemangat muncul, dan dia segera dengan hati-hati memeluk kotak perhiasan dengan kedua tangan, dan kemudian dengan lembut menyeka kotak perhiasan dengan lengan bajunya. Itu yang paling penting. Beberapa waktu lalu, jika bukan karena kenyataan bahwa benar-benar tidak ada jalan keluar, dia tidak akan pernah mengeluarkannya dan menggadaikannya. Untuk sesaat, Ling Feiyu penuh emosi. Dia menatap Yun Hao, matanya sedikit merah, dan berkata, "Yun Hao." "Terima kasih." Wajah Yun Hao menunjukkan ekspresi kasihan. "Antara kamu dan aku, jangan ucapkan terima kasih lagi." Wanitanya sendiri hanya memikirkan dirinya sendiri di dalam hatinya, dan dia hanya memikirkan dirinya sendiri di matanya, yang merupakan keberuntungan dan kebahagiaan terbesar bagi setiap pria. Mengatakan, Yun Hao mengeluarkan liontin yang diukir dengan arai hati murni dari cincin penyimpanan lagi. "Selama bertahun-tahun, aku belum memberimu hadiah apapun, jadi hari ini, aku pergi untuk memilih liontin yang harus sesuai dengan temperamenmu." Emosi di wajah Ling Feiyu berubah menjadi kebahagiaan, senyumnya manis, dan dia bersenandung dan berkata, "Ini sangat indah, aku menyukainya." Melihat Jiang Chuan yang penuh kasih sayang Yun Hao dan Ling Feiyu, paru-parunya hampir marah. Pengejaran Ling Feiyu terhadapnya selalu menutup mata. Sekarang, Ling Feiyu dan Yun Hao bahkan mengabaikannya di depannya. Dan langsung mendatangi Anda dan saya. "Hujan, aku di sini hari ini dan aku juga membawakanmu hadiah." Jiang Chuan menahan amarah di hatinya dan mengeluarkan kalung dari cincin penyimpanan. Begitu kalung itu dikeluarkan, kalung itu bersinar dengan cahaya yang indah. "Hujan lebat, inilah yang saya percayakan kepada seseorang untuk dibawa kembali dari Kabupaten Beihan, dari tangan seorang seniman terkenal. Apakah itu bahan atau pengerjaan, itu bisa disebut yang terbaik, bernilai lebih dari 50.000 tael perak. Kalung ini bisa cocok dengan temperamen Anda." Dan yang satu Yun Hao, pada pandangan pertama, adalah benda yang tidak berharga yang telah dikeluarkan dari tumpukan sampah, dan liontin itu dikenakan di tubuh Anda, yang benar-benar merupakan penghinaan bagi Anda. Memegang kalung perhiasan yang sangat mencolok, Jiang Chuan akhirnya mendapatkan kembali rasa pencapaian. Dia mengguncang kalung itu dengan mencolok dan berkata, "Feiyu, aku tulus padamu, selama kamu menyukainya. Apalagi 50.000 tael perak, bahkan jika itu lebih, aku pasti akan membelikannya untukmu tanpa mengerutkan kening." Yun Hao tidak bisa memberimu hal-hal ini. "Hujan, pakai kalung ini, seluruh kota Liu Yun, hanya kamu yang pantas mendapatkannya." Jiang Chuan menyerahkan kalung itu ke sisi Ling Feiyu. Namun, Ling Feiyu bahkan tidak melihatnya. Dia menghadap Yun Hao dan tersenyum manis. "Apa yang kamu berikan padaku adalah yang paling berharga, bisakah kamu membantuku memakainya?" Yun Hao mengangguk dan berkata, "Tentu saja." Dia melepaskan rantai liontin dengan kedua tangan, dan kemudian meletakkan liontin itu di leher Ling Feiyu. Liontin sederhana dan elegan, tanpa terlihat, terintegrasi sempurna dengan temperamen Ling Feiyu. Klik, 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 suara permata yang hancur terdengar. Dahi, leher, dan punggung tangannya. Jiang Chuan menonjol. Dia meremas tangan kalung itu, dan persendiannya memutih. Kalung berharga, itu dihancurkan olehnya. Tidak peduli seberapa tebal kulitnya. Dia tidak tahan saat ini. "Hujan beterbangan, kamu pasti akan menyesalinya di masa depan." Jiang Chuan menggertakkan giginya dan meraung, lalu melambaikan tangannya yang besar, melemparkan kalung yang hancur di tangannya ke tanah, lalu menjabat tangannya dan hendak pergi.
Kemudian, Yun Hao, yang tidak pernah memperhatikan Jiang Chuan, berkata dengan dingin, "Jangan datang ke aula seni bela diri pedang gila di masa depan, kamu tidak diterima di sini." Jiang Chuan, yang baru saja menjabat tangannya dan hendak pergi, segera berhenti. Dia kebetulan berdiri di samping Yun Hao, menatap Yun Hao, dengan niat membunuh yang kuat di matanya. "Yun Hao, kamu menungguku, suatu hari, aku akan membiaramkanmu berlutut di depanku, anjing." Yun Hao mencibir, "Aku bisa memberitahumu dengan jelas, orang yang berlutut seperti anjing pasti kamu. Kita lihat saja." Jiang Chuan mendengus, lalu pergi dengan marah dengan dua penjaga. Bab 29, Mengajarkan Ilmu Pedang. Setelah Jiang Chuan pergi, Ling Feiyu juga menyingkirkan tatapan penuh kasih sayangnya pada Yun Hao, menemukan alasan dan pergi dengan panik. Dia sedikit tidak nyaman dengan cara bergaul Yun Hao sekarang. Ling Feiyu kembali ke kamar dan melihat liontin di lehernya dengan serius ke cermin perunggu di depannya, dengan senyum di wajahnya sepanjang waktu. Yun Hao tidak menganggur, dia mengambil bahan obat yang dikirim oleh Su Yin untuk menyempurnakan pil pembangun tubuh darah biru, dan langsung pergi ke apotek pemurnian paviliun bela diri pedang gila. Yun Hao duduk di tengah apotek, dan di depannya ada tripod alkimia tingkat rendah tingkat kuning, berkaki 3 dan bertelinga 2. Meskipun ini adalah pil alkimia yang paling sampah, Yun Hao tidak keberatan. Lagi pula, dia hanya menyempurnakan pil pembangun tubuh darah biru terbaik peringkat kuning. Berdengung, kekuatan spiritual Yun Hao bergegas keluar dari lautan pengetahuan, hanya untuk melihat bahwa pola spiritual formasi yang diatur di sekitar danding dirangsang, dan nyala api lahir dari udara tipis. Alkimia membutuhkan formasi untuk mengendalikan api. Penyihir formasi ruang alkimia dari aula seni bela diri pedang gila mengatur formasi pengumpulan api yang sangat sederhana. Yun Hao untuk meningkatkan api, dia hanya dapat menggunakan ki dan darah di tubuhnya untuk bergegas ke jantungnya, dan menembakkan gumpalan api jantung dari ujung jarinya dan menyuntikkannya ke bagian bawah danding, dan nyala api tiba-tiba kuat. Yun Hao mengangkat tangannya dan melambai. Tutup pil alkimia diangkat oleh vitalitas, dan satu demi satu ramuan dilemparkan ke dalamnya, dan dia ingin mengekstrak khasiat obat dan menghilangkan sampahnya. Dalam waktu kurang dari sesaat, semua 18 ramuan berhasil diekstraksi, dan tangan Yun Hao disegel, dan 18 esensi ramuan mulai menyatu di bawah bimbingannya. Nyala api, itu tepat, perlahan tumbuh. Jika seorang alkemis hebat melihat pemandangan ini, dia pasti akan terkejut bahwa Yun Hao mampu mengendalikan nyala api ke alam seperti itu. Beberapa jam kemudian, tripod alkimia bergetar, dan peluru penutup melesat ke atas. Wos, 8 pil dari tripod alkimia ditembakkan dan melayang di udara. Kedelapan pil tubuh darah biru ini memiliki permukaan bulat, diisi dengan lapisan kilau, dan khasiat obatnya benar-benar terkendali, yang bisa disebut sempurna. Yun Hao menelan 8 pil tubuh darah biru dan menelan energi ganas dalam satu tegukan, berdampak pada tubuhnya seperti deras. Resep penciptaan primordial sedang bergerak, ki dan darah bergegas, otot dan tulang berdering bersama, dan gumpalan cahaya meletus dari setiap pori-pori di tubuhnya. Dalam sekejap mata, setelah 8 pil pembangun tubuh darah biru Yun Hao benar-benar disempurnakan, dia merasakan pertumbuhan tubuhnya, dan ekspresinya tidak bisa menahan kegembiraan. Kali ini dia langsung melemparkan semua bahan obat ke dalam pil alkimia ding. Sampai malam, aroma obat yang kuat keluar dari danding, dan saya melihat lebih dari 100 pil lembut dan tertutup terbang satu persatu. Lebih dari 100 pil. Ini cukup baginya untuk digunakan selama 10 hari setengah bulan. Yun Hao baru saja menyingkirkan pil dan kembali ke halamannya ketika Yun Tiankuo datang dengan tergesa-gesa. "Hao, ikutlah denganku." Keluarga utama membaca bahwa tidak mudah bagi ayah dan anak kami untuk terbuka, dan mengatakan bahwa mereka akan meneruskan ilmu pedang tingkat Suan kepada kami. Ketika Yun Hao mendengar ini,
Dia tidak terlalu gembira, tetapi tiba-tiba menjadi waspada. Keluarga Yun dari Kabupaten Beihan selalu mengabaikan ayah dan anak mereka di kota Liuyun sebelumnya, dan kemudian ayah mereka menjadi terkenal dengan gym seni bela diri pedang gila, dan keluarga utama mengatur agar geng Yun Haiseng yang terdiri dari orang-orang lain-lain datang dan ingin merebut aula seni bela diri pedang gila dari ayahnya. Bagaimana mungkin master sampah seperti itu tiba-tiba begitu baik untuk mengajarkan ilmu pedang tingkat Suan? Bab 30. Hal-hal lain-lain. Yun Hao tahu bahwa ayahnya selalu merindukan persetujuan dari keluarga utama, jadi dia tidak memperhatikan kerumitan di dalamnya. Tapi dia tidak mengatakannya di tempat, tetapi mengikuti Yun Tiankuo untuk melihat apa yang sedang terjadi. Aula seni bela diri pedang gila adalah arena seni bela diri. Seorang lelaki tua dengan cambang abu-abu dan rambut berdiri dengan tangan di tangannya. Saya telah melihat Penatua Chuangong. Yun Tiankuo membungkukkan tangannya dan membungkuk. Nama orang, ini adalah Yun Ying, dan dia adalah tetua aula Chuangong keluarga Yun di Kabupaten Beihan, yang secara khusus bertanggung jawab atas pewarisan dan pengajaran latihan keluarga utama, dan statusnya juga cukup tinggi di pihak keluarga utama. Yun Ying mendengus pelan, sepasang mata elang dengan atasan yang menghadap semut, menghina Yun Hao. Ekspresi Yun Hao tenang, dan dia menatapnya, tatapannya tidak menghindar sedikit pun. Yun Ying mendengus dingin dan berkata, "Kamu Yun Hao?" "Iya, ketika Anda melihat Penatua Ben, mengapa Anda tidak menyapa?" Yun Ying berteriak, kekuatan yang kuat meletus, dan hantu serigala raksasa tiba-tiba muncul di tubuhnya, ganas dan ganas. "Kumpulkan semangat Anda. Ini adalah karakteristik kekuatan dari alam roh pengumpulan di atas alam laut." Bayangan awan, ini, sebagai tetua dari keluarga utama, sangat kuat, dan dia termasuk dalam kelompok teratas di tingkat alam roh pengumpulan. Yun Tiankuo buru-buru bergerak ke samping, berdiri di depan Yun Hao, membantu Yun Hao memblokir momentum Yun Ying, dan menjelaskan, "Penatua Chuangong, Haoer belum pernah melihat apapun di dunia, dan dia sedikit gugup, jadi dia kehilangan sopan santunnya, dan saya meminta Penatua Chuangong untuk memaafkan saya." "Katakanlah." Yun Tiankuo menoleh, menatap Yun Hao, matanya memberi isyarat, dan berkata, "Haoer, cepat dan beri hormat kepada Penatua Chuangong." Yun Hao tahu bahwa obsesi terbesar ayahnya adalah di keluarga utama. Jadi dia melengkungkan tangannya ke arah Yun Ying. "Yun Hao, saya telah melihat Penatua Chuangong." Nada dan postur tubuhnya, tidak rendah hati atau sombong, acuh tak acuh dan tenang. Yun Ying menarik kembali momentum pemaksaan itu dan berkata, "Keluarga Yun, di Kabupaten Beihan, adalah keluarga kelas atas, anak-anak klan, selain kultivasi, telah menerima pendidikan etiket yang ketat sejak kecil, dan mereka berpengetahuan luas dan sopan. Yun Hao, saya merindukan Anda telah berada di tanah kota Liuyun, dan kurangnya pendidikan Anda dapat dimengerti, jadi saya tidak akan mengganggu Anda hari ini." Mata Yun Hao melonjak karena kedinginan. Bayangan awan, ini tampaknya memberinya pelajaran, tetapi nyatanya, dia memarahi ayahnya. Yun Tiankuo memahami karakter putranya, karena takut Yun Hao akan terus membantahnya. Dia buru-buru berkata, "Penatua Chuangong marah." Kemarahan Yun Ying juga menghilang sedikit, dan kemudian dia berhenti menyebutkan masalah ini, dan mengubah kata-katanya, dan berkata, "Yun Tiankuo, wanita tua itu belum pernah bertemu denganmu selama ini. Apakah kamu memiliki dendam di hatimu?" Yun Tiankuo, "Tidak." Yun Ying mengangguk dan berkata, "Nyonya tua, sebenarnya, saya telah memperhatikan berita Anda, meskipun penampilan Anda tidak terlalu bagus, tetapi Anda hampir tidak dapat dianggap tidak kehilangan wajah keluarga Yun. Adapun putra Anda, HMPH, jangan sebutkan itu. Hari ini, saya datang untuk mengikuti penjelasan wanita tua itu, dan meneruskan 2 latihan ayah dan anak Anda, yang merupakan tingkat yang lebih rendah dari peringkat Suan, yang disebut Sutra Zenyuan." Yun Ying mengangkat tangannya dan melambai,
dan sebuah buku kuno bersampul benang terbang keluar dari cincin penyimpanannya dan mendarat di tangan Yun Tianquo. Yun Tianquo, ini adalah hadiah dari keluarga utama. Saya harap Anda dapat berlatih dengan baik, jangan memenuhi harapan tinggi keluarga utama. Cloud Shadow berkata dengan dingin. Yun Tianquo membungkukkan tangannya. Saya pasti akan bekerja keras dan tidak kehilangan wajah keluarga Yun. Yunying mendengus dan menjentikkan lengan bajunya. Sebelum pergi, matanya tajam, sedingin ular berbisa, dan dia melirik Yun Hao. Yun Hao mengabaikannya secara langsung, tetapi berkata kepada Yun Tianquo, yang memegang cheat latihan di kedua tangan, "Ayah, itu hanya latihan dari kelas bawah dari peringkat Suan." Yun Tianquo memelototi Yun Hao dan berkata, "Ini bukan masalah kelas berapa, ini adalah hadiah dari keluarga tuannya." Selain itu, Sutra Zenyuan adalah latihan yang hanya bisa dipraktikkan oleh anggota inti keluarga Yun. Ini berarti bahwa Tuhan telah mulai menerima kita. Bocah Bao, latihan ini, saya akan pergi dan memahaminya dulu, dan ketika Anda Lao Su dan saya memiliki sedikit pemahaman, saya akan mengajari Anda lagi, sehingga Anda tidak main-main, dan jika Anda tidak melakukannya dengan benar, sesuatu akan terjadi. Ayah, lebih baik menyalin salinan latihan untukku dulu, jangan khawatir, aku hanya memahaminya, dan aku tidak akan berlatih tanpa pandang bulu. Yun Hao selalu merasa bahwa Dharma dari keluarga utama terlalu tidak bisa dijelaskan. Ya, tapi rahasia ini tidak boleh diungkapkan. Yun Tianquo menyerahkannya kepadanya dan menginstruksikan. Jangan khawatir, Yun Hao mengambil catatan rahasia itu dan segera pergi. Ketika Yun Hao kembali ke kediamannya dan dengan hati-hati melihat-lihat catatan rahasia, wajahnya marah, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Benar-benar, ada yang salah dengan latihan ini. Orang biasa mempraktikkan metode ini, sepertinya tidak ada halangan, tetapi bahaya tersembunyi akan muncul. Dalam 3 bulan, fondasi tubuh akan hancur total, dan kultivasi akan hilang, dan nyawa akan hilang. Selain itu, jika Anda mempraktikkan metode ini, begitu Anda diserang oleh seseorang, Anda akan segera direduksi menjadi talenan dan membiarkan orang lain membantainya. Itu normal jika metode kultivasi memiliki cacat di pintu kehidupan, tetapi ada lebih dari 20 kekurangan dalam latihan ini. Latihan? Macam apa ini? Ini jelas cara untuk bunuh diri. Sekelompok remah-remah ini, tubuh Yun Hao penuh dengan aura pembunuh. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.